Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Rokan Hilir. Saya Arianto dari SD Negeri 031 Banjar 12. Saya Teguh Darvis Haripa dari SD Negeri 032 Mumugo. Saya Laila Tunur dari SD 033 Sintong. Kami di sini mengadakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Pak Darvis, Waalaikumsalam Panto. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Iya. hari ini Panto. Iya, oke. Berdasarkan percakapan kita kemarin, Bapak ada suatu permasalahan yang ingin Bapak sampaikan dengan saya. Bagaimana dengan Bapak? Udah punya waktu untuk berbicara pada hari ini? Oh iya Panto, hari ini saya ada waktu juga Panto. Hari ini saya rencananya ingin melakukan supervisi akademik terhadap rekan saya. Oke. Oh, berarti Bapak ini melakukan supervisi akademik pada salah satu rekan kerja Bapak gitu Pak ya? Benar Panto. Oke. Nah, di sini baik Pak, saya bantu Bapak sebagai pengamat di sini. Sebelum melakukan suatu percakapan atau supervisi Bapak nanti ke depannya bersama kawan sejawat Bapak, terlebih dahulu saya mau menyampaikan rubrik penilaian saya sebagai pengamat ke depannya nanti. Iya Panto. Oke. Nah, baik Pak Tengku, sebelum saya melakukan pengamatan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan rubrik penilaian saya sebagai pengamat. Sebelumnya mungkin Bapak sudah mengetahui dengan jelas tentang prinsip paradigma dari coaching ya Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga di sini sebagai penilai juga kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak ya. Dalam proses coaching ini nanti Pak, saya mengharapkan kepada Bapak kita mengikuti alur coaching Tirta. Nah, adanya di situ tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi rubrik inilah yang saya gunakan untuk sebagai posisi pengamat saya nanti. Apakah Bapak sudah jelas? Sampai saat ini sudah jelas Pak. Oke, terima kasih Pak. Sebelum coaching ini kita mulai Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah bisa Pak? Bisa Pak. Bisa, oke. Nah, bagaimana Bapak ingin yang saya bantu dalam pengembangan kompetensi yang bagaimana Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu Pak, membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oh baik Pak, super sekali. Berarti yang kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan di situ bagi supervisi teman sejawat Bapak tadi nanti membuat pertanyaan berbobot seperti itu Pak ya. Iya. Kemudian Pak, bagaimana kompetensi coaching yang Bapak bagian kompetensi yang mana yang berbentuk spesifik atau spesial tujuan utama dari observasinya Pak? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif serta membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, super sekali Pak ya. Berarti adanya yang spesial nanti dengan tujuan komitmen utama Bapak itu mendengarkan sebagai pendengar aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, baik Pak. Kemudian bagaimana Bapak menentukan indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator yang ingin saya capai
yaitu tadi mendengarkan aktif serta membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak, kalau seperti itu Bapak mungkin sudah siap untuk melakukan supervisi terhadap teman sejawat Bapak. Kemudian apakah Bapak sudah siap? Sudah siap Pak. Ya, sudah siap. Berarti oke Pak, kita lanjutkan saja dengan waktu yang ada untuk melakukan supervisi kepada teman sejawat Bapak. Ya, saya akan lakukan supervisi terhadap rekan saya. Terima kasih atas bantuannya Pak. Saya akan lakukan supervisi akademiknya. Permisi Pak. Ya, silakan lanjutkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum dulu dah. Nanti dipotong lihat saja. Ya Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Sesuai dengan janji kita atau komitmen kita kemarin, saya akan melakukan supervisi akademik sama Ibu. Kira-kira Ibu sudah siap? Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sudah siap Pak. Kira-kira tujuannya apa? Saya lupa lah Bu, apa tujuannya kemarin. Oh iya, saya kemarin Pak ingin bahwa di kelas 1 itu anak didik saya itu sudah bisa Oh, iya, menulis iya. dan membaca sebelum naik ke kelas 2 Pak. Oh iya, Iya. saya lupa ya. Iya. Tujuan Ibu kemarin ingin meningkatkan kompetensinya di kelas ya. Iya, iya. Oh ya. Kira-kira menurut Ibu langkah apa yang ingin Ibu laksanakan atau Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi di kelas Ibu? Iya. Sebelumnya Pak, saya di kelas 1 itu sudah melakukan pembelajarannya itu Pak dengan cara anak menulis abjad A sampai Z itu Pak. Saya tulis di papan tulis, anak menyalinnya di buku. Lalu saya minta mereka untuk menyebutkan dan mengenal huruf abjad A sampai Z itu Pak. Tapi dengan cara itu banyak anak saya yang naik ke kelas 2 itu Pak belum bisa membaca. Di situ Pak, itu yang saya lakukan Pak. Dapat, Tapi di situ Pak anak sepertinya tidak termotivasi dan pembelajaran itu tidak berkesan bagi mereka. Dapat saya garis bawahi bahwa Ibu telah melakukan peningkatan tersebut, namun belum ada peningkatan secara signifikan. Ya. Kira-kira selain yang Ibu lakukan ada lagi langkah-langkah, kira-kira langkah yang akan Ibu lakukan? Ya Pak. Mungkin ke Pak nanti saya bisa melakukan pembelajaran itu dengan mengajak anak itu menulis huruf abjad Pak. Misalnya saya potong-potong kertas Pak ya, model peta atau model segitiga. Saya minta mereka menulisnya di situ Pak. Huruf yang mereka kenal Pak, dengan tulisan besar dan mungkin diwarnai Pak. Iya. Jadi anak itu menulis satu lembar satu huruf. Semakin banyak mereka kenal dengan huruf, tentu semakin banyak lembaran kertas yang mereka tulis Pak ya. Jadi nanti saya minta setelah mereka tulis, mereka memasukkan ke box. Semakin banyak mereka kenal huruf, mungkin boxnya itu semakin banyak. Mungkin anak-anak Pak, kalau box mereka banyak, ya, isinya mungkin mereka senang, mungkin itu Pak. Jadi mereka termotivasi untuk mengenal huruf itu lebih banyak lagi begitu Pak. Itu salah satu langkahnya Ibu Iya. ya. Kira-kira ada selain yang itu lagi ada nggak? Kira-kira lagi selain langkah-langkahnya atau caranya, strateginya Ibu? Oh iya. Bisa Pak, misalnya nanti Pak saya menulis mengetikkan di menampilkan huruf itu di laptop saya Pak, karena Pak di sekolah saya kan belum ada yang fokus Pak ya. Mungkin saya mengambil alternatif menampilkan slide huruf itu di laptop. Terus secara dengan waktu slide-nya berganti-berganti gitu Pak. Dengan itu mereka semangat dan cepat antusias menyebutkan huruf itu Pak.
begitu. Itu misalnya oh A, itu C, begitu Pak. Mungkin mereka berlomba-lomba untuk menyebutkannya Pak, begitu. Jadi mereka mungkin berusaha untuk mengingatnya. Mungkin dengan cara itu Pak nanti mungkin saya lakukan Pak. Ada lagi Bu caranya yang lain? Oh, cara lain ya Pak ya. Cara lain lagi Pak, misalnya nanti saya membuat gambar Pak. Misalnya gambar apel Pak ya. Gambar apel itu saya tempelkan di papan tulis atau ikan begitu Pak ya, gambar ikan. Lalu anak ingin membuat nama apel itu. Jadi huruf-huruf apa aja yang dibutuhkan. Jadi mereka memilih dari huruf-huruf yang ada di dalam kotak, mereka ambil huruf itu, huruf-huruf mana yang untuk yang diperlukan untuk menulis nama apel itu, membentuk nama apel itu Pak, begitu. Mereka tempelkan di bawah gambar apel tersebut, begitu Pak. Asik juga itu berarti ya Bu ya. Kira-kira ada selain lagi, ada yang lain lagi Bu kira-kira? Oh ya Pak ya. Misalnya gini Pak, misalnya gambar apel tadi, Ya. Gambar apelnya mencocokkan Pak, mencocokkan. Gambarnya misalnya sebelah kanan, namanya di sebelah kiri. Jadi apel dengan namanya itu Pak dipanahkan atau dicocokkan begitu Pak. Iya, mencocokkan gambar dengan namanya Pak. Mungkin itu nanti Pak yang bisa saya lakukan untuk membangkitkan semangat anak itu dalam membaca Pak. Oh gitu Bu ya. Ada lain lagi kira-kira? Ya Pak ya. Lain lagi Pak ya. Atau cukup saja itu aja. Ini misalnya sudah kan kita laksanakan yang itu saja kira-kira Ya. atau ada lain? Bisa lagi Pak nanti saya buat misalnya kertas satu lembar dan mereka membuat misalnya buah mangga Pak ya. Lalu mereka menulis huruf awalnya di sana, huruf apa mangga itu. Lalu ditulisnya dengan besar. Lalu mangga tersebut warnainya sedemikian rupa Pak, secantik mungkin. Lalu nanti Pak bisa ditempel di dinding, begitu Pak, di dinding kelas. Gitu, Berarti Pak. asik, mengasihkan belajarnya ya Bu ya. Berarti dapat saya garis bawahi bahwa pembelajaran yang jelas itu harus memang berpusat pada murid. Asik berarti ya. Ada lagi Bu? Maaf. Ya. Berarti selain itu ada nggak solusi lainnya? Nggak ada ya Bu ya. Mungkin itu akan kita coba saja seperti itu Bu ya. Selangkah selanjutnya gimana gitu Bu kira-kira? Kapan rencana-rencana yang Ibu utarakan itu? Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tengku. Bagaimana Pak Tengku? Begini Pak Anto, saya telah melakukan sebuah revisi akademik terhadap rekan saya. Ya. Baik, berarti Bapak sudah melakukan suatu kegiatan supervisi tadi Pak ya, akademik terhadap teman sejawat Bapak. Nah, bagaimana Bapak menilai sendiri tentang perform yang Bapak lakukan terhadap kompetensi yang Bapak inginkan tadi? Setelah saya melakukan supervisi akademik tadi terhadap rekan sejawat tadi, di sini dapat saya sampaikan bahwa percakapan tadi ataupun supervisi akademik tadi sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu sesuai dengan jalur tirta yang telah kita laksanakan. Oh baik Pak, berarti sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan konsep atau kita Pak ya. Konsepnya sudah termuncul Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menilai hal itu demikian? Saya menilai dari percakapan tadi bersama rekan kerja tadi bahwa kita kan kompetensi yang diharapkan adalah pendengaran yang baik, aktif, dan juga membuat pertanyaan bobot. Ibu ataupun Ibu Lela ini sudah melaksanakannya. Iya, itu kan dari penilaian Bapak ya Pak ya. Kalau
saya boleh menyampaikan tentang pengamatan saya bisa Pak? Boleh Pak, silakan silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Nah, berdasarkan pengamat saya tadi, waktu Bapak melakukan supervisi terhadap rekan kerja Bapak tadi, yang pertama yang dapat saya petikkan situ, Bapak sudah membuat pertanyaan terbuka sehingga teman sejawat Bapak tadi ini leluasa untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang harapan atau tujuan yang ingin disampaikan melalui percakapan Bapak tadi. Kemudian percakapan Bapak ini juga sudah menggunakan prinsip coaching alutsista, di mana Bapak di situ sudah menandakan suatu tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian melaksanakan rencana aksinya dan tanggung jawab terhadap komitmen yang ingin disampaikan oleh rekan kerja Bapak tadi. Kemudian Pak, sesudah itu saya juga menilai ternyata kompetensi yang ingin dikembangkan itu adalah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Artinya luar biasa atas yang didapatkan suatu pemahaman terbaru bagi rekan kerja Bapak ini tentang solusi yang Bapak berikan. Terima kasih. Ternyata solusi yang Bapak berikan itu berasal dari teman sejawat Bapak. Bapak cuma hanya memfasilitasi dan memberikan langkah-langkah yang positif saja. Itu yang segi positif yang dapat saya ambilkan Pak. Nah, bagaimana Bapak mendengarkan hal yang saya sampaikan sebagai pengamat tadi Pak? Saya sangat senang ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur percakapan atau prinsipnya seperti akademik tersebut, yaitu alur tirta itu Pak. Iya. Nah, selanjutnya gini Pak, berdasarkan pengamatan saya tadi kan dan supervisi yang Bapak lakukan tadi, apakah ada yang belum sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan? Saya nilai sudah sesuai semua Pak. Jadi sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Oh, saya juga melihat seperti hal itu sedemikian. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan juga sudah terlihat dengan apa yang Bapak sampaikan. Dan saya juga mengamati Bapak melakukannya dengan serius, dengan merujuk dari suatu standar yang seharusnya, kemudian memberikan suatu solusi dan langkah-langkah dari penyelesaian masalahnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Sudah melebihi dari kompetensi yang sudah kita harapkan, saya sangat senang sekali Pak. Iya. Kalau segi positifnya sudah kita sama-sama mendengar tadi Pak ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut Bapak untuk melakukan hal ini? Pak, tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu kita akan memantau dan kita akan melakukan penilaian seperti itu Pak. Iya. Dalam waktu sekitar kira-kira mungkin sekitar 3 bulanan ini ataupun ada waktu yang akan kita Iya Pak. sepakati. Iya, berarti kalau misalkan bisa diadakan di tempat sesuai dengan kondisi nyaman Pak ya, kemudian mengkondisikan adaptasi waktu yang sesuai dengan yang kita harapkan dan tidak mengganggu kegiatan kita sehari-hari dalam kegiatan belajar mengajar Pak ya. Nah, baik Pak, lalu dari hasil pengamatan saya ini nanti saya akan mencatat dalam format dari pengamat saya ini nanti. Iya, iya. Kemudian terima kasih Pak. Yang terakhir saya boleh bertanya Pak, Silakan Pak. bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan percakapan kita ini? Perasaan saya senang bercampur bahagia Pak, karena permasalahan yang dihadapi rekan kerja saya dapat ataupun dapat diselesaikan sesuai dengan yang kita harapkan gitu, Pak.
Oh begitu. Berarti kalau saya dapat menyimpulkan, sedikit pun apa yang kita buat dan besar bermanfaat bagi orang banyak. Itu Pak ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak atas Sama-sama. waktunya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, percakapan yang luar biasa ini menjadi suatu amal bagi kita, Amin, kemudian amin. banyak bermanfaat bagi orang banyak. Iya, iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.